Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiana Nanda Putri Yuliani dengan NIM 2331407071111029. Di sini saya akan mengerjakan tugas keamanan jaringan untuk PPL 3, materi bab kelima. Apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan adalah kebijakan dan praktik untuk mencegah dan memonitor akses tidak sah, penyalahgunaan, modifikasi, ataupun penolakan akses ke sumber daya jaringan. Tujuannya yaitu menjaga kerahasiaan data, menjamin integritas data, menjamin ketersediaan sistem. Lalu ancaman dalam keamanan jaringan, yaitu ada hacker, orang yang mencoba masuk ke sistem tanpa izin, ada malware, virus worm, trojan horse, phishing, teknik manipulasi untuk mencuri data sensitif, denial of service. Lalu ada ancaman dari dalam, yaitu inside threat, pegawai ataupun pihak internal yang menyalahgunakan kekuasaan maupun akses. Lalu misconfiguration, yaitu kesalahan konfigurasi perangkat jaringan. Komponen dasar keamanan jaringan, yaitu ada firewall, antivirus, dan anti-malware, IDS, IPS, yaitu intrusion detection ataupun prevention system. Lalu ada VPN, terus ada authentication, dan access control. Teknik dan metode pengamanan, ada enkripsi, yaitu mengubah data menjadi bentuk tidak bisa dibaca tanpa kunci, yaitu terus ada hashing, mengubah data menjadi nilai tetap, ada authentication protocols, yaitu seperti Kerberos, Radius, Takats. Ada network segmentation, yaitu membagi jaringan ke dalam beberapa segmen untuk mengurangi dampak serangan. Lalu ada keamanan pada berbagai lapisan jaringan, yaitu ASI layer. Lapisan yang pertama yaitu physical, ancamannya yaitu kerusakan perangkat, solusinya yaitu pengamanan fisik maupun CCTV. Lalu ada data link, ancamannya MAC-spoofing, yaitu port security VLAN untuk solusi keamanannya. Lalu ada lapisan network, yaitu ancamannya ada IP spoofing dan DDoS. Solusi keamanan yaitu firewall, ACL, dan routing yang aman. Lalu lapisan transport, ancamannya itu port scanning. Solusi keamanannya adalah IDS ataupun IPS. Secure socket. Lalu ada session, ancamannya session hijacking. Solusi keamanannya SSL ataupun TLS. Lalu ada lapisan presentation, ancamannya itu format exploit. Solusi keamanan enkripsi dan kompresi. Lalu ada lapisan application, ancamannya yaitu malware dan phishing. Solusi keamanannya yaitu web application firewall. Lalu ada kebijakan dan prosedur keamanan, yaitu security policy, yaitu dokumen resmi berisi aturan keamanan jaringan. Lalu ada acceptable use policy AUP, yaitu aturan penggunaan jaringan oleh pengguna. Lalu ada incident response plan, langkah untuk menangani pelanggaran keamanan. Lalu ada backup dan recovery plan, prosedur untuk memulihkan data. Di sini saya akan praktek sniffing menggunakan Wireshark dan checking password. Pertama kita buka dulu Wireshark. Lalu kita pilih jaringan Wi-Fi. Ini otomatis jaringan Wi-Fi yang saya pakai. Apapun yang dibuka oleh Wi-Fi akan terdetek di sini. Lalu saya buka ini, terus ini memakai tes PHP Fullnet Web
.com. Misal kita pakai ilmi 123, username, password ilmi 123, login. Mungkin di sini sudah login, baru di sini kita stop, kita cari http. Ini kedetek, baru kita pencet follow http screen. Baru di sini kelihatan ada username yaitu admin 123 dan password ilmi 123. Ini membuktikan bahwa keamanan jaringan sangatlah penting, karena dengan WireSec ini, jika website yang kita pakai keamanannya tidak terjamin, maka password kita maupun username kita akan terlihat dengan jelas. Dan cara memitigasinya yaitu dengan cara membuka website yang sudah aman dan terjamin keamanannya. Terus juga adalah memastikan semua komunikasi data menggunakan protokol terenkripsi seperti HTTPS ataupun VPN, sedangkan yang tadi kita pakai yaitu HTTP, sehingga meskipun data dihadap, isinya tetap tidak dapat dibaca. Penggunaan Wi-Fi publik tanpa pengamanan harus dihindari karena sangat rentan terhadap penyadapan. Selain itu, administrator jaringan dapat menggunakan WireSec untuk memantau lalu lintas dan mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam hal pengamanan password. Penting untuk menggunakan password yang kuat dan unik, membatasi jumlah percobaan login, serta menerapkan autentifikasi 2 faktor. Penyimpanan password di sisi server juga harus dilakukan dengan aman menggunakan teknik hashing dan salting, agar tidak mudah diretas meskipun data dicuri. Dengan kombinasi langkah-langkah ini, risiko serangan sniffing dan pembobolan password dapat diminimalkan secara signifikan. Lalu ada saran untuk menjaga keamanan jaringan, disarankan menerapkan sistem keamanan berlapis dengan kombinasi firewall, antivirus, dan IDS ataupun IPS, serta rutin melakukan update sistem dan patch keamanan. Pengguna juga perlu diedukasi tentang ancaman seperti phishing dan pentingnya penggunaan password yang kuat, serta autentifikasi 2 faktor. Gunakan protokol yang aman seperti HTTPS dan SSH, serta aktifkan VPN saat mengakses jaringan publik. Pemantauan lalu lintas jaringan menggunakan tools seperti WireSec sangat penting untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Selain itu, hak akses pengguna harus dibatasi sesuai kebutuhan, dan backup data harus disesuaikan dengan secara rutin untuk mengantisipasi kehilangan akibat serangan cyber. Kesimpulannya yaitu keamanan jaringan bukan hanya soal teknologi, tapi juga menyangkut manusia, kebijakan, dan kesadaran. Pendekatan terbaik adalah menerapkan strategi berlapis, penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras yang aman, serta pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi seluruh pengguna jaringan. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.